Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan hanya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hari ini di tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan satu hari raya kita, yaitu hari raya Idul Adha. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita semua selaku umat beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari kita ada orang yang rajin sekali beribadah, akan tetapi dia melupakan keluarganya. Dia tidak memperhatikan keluarganya, terlebih dia tidak pula memperhatikan masyarakatnya. Sebaliknya, ada orang yang begitu perhatian dengan masyarakat, begitu dia loyal berbuat baik dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak pernah melaksanakan ibadah. Dia pula tidak memperhatikan keluarganya. Dan ada pula orang yang begitu perhatian dengan keluarganya, tapi dia tidak pernah beribadah. Dia pun tidak pernah perhatian dengan masyarakat di sekelilingnya. Dan yang lebih parah, ada orang yang tidak pernah beribadah, tidak perhatian dengan keluarga, tidak perhatian pula dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah, peristiwa yang menjadi dasar adanya Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban, sebagaimana kita semua mengetahui, adalah peristiwa bagaimana Abul Anbiya, bagaimana bapaknya para ahli tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sempurna, yang bisa menjadi panutan bagi kita semua, bisa kita contoh sebagai teladan. Beliau orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu beliau juga sangat perhatian dengan keluarganya. Dan beliau pun sangat perhatian dengan orang-orang di sekelilingnya atau masyarakatnya. Dan ini terbukti. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menggelari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, Khalilullah, sebagai kekasihnya. Dan ada hanya dua manusia di muka bumi yang mendapat julukan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan sendiri bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat rajin dalam kebaikan, dan juga dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pula Ibrahim menjauhi segala perbuatan-perbuatan syirik, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ahli tauhid. Tidak pernah dia memiliki keyakinan selain apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka contohlah Nabi Ibrahim sebagai sosok teladan yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim begitu perhatian dengan keluarga. Bukan hanya kepada istri dan anak-anaknya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam juga perhatian dengan orang tuanya. Bapaknya yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung, yang mana patung tersebut dijual kemudian disembah oleh masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam seringkali berdiskusi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saking sayangnya kepada bapaknya yang sering berbuat musyrik, Nabi Ibrahim memiliki panggilan sayang kepada bapaknya, "Ya abati," wahai ayahku tercinta. Bukan sekedar "ya abi", bukan sekedar "wahai bapakku", tapi "ya abati" di dalam bahasa Arab menunjukkan kasih sayang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan logika untuk mendakwahi bapaknya. Bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang engkau buat sendiri, yang dia tidak bisa berbuat untuk melindungimu dari mara bahaya. Dia tidak pula bisa membuatkan mudarat kepadamu. Dia tidak bisa berbicara kepadamu. Kenapa engkau menyembah patung itu, wahai abahku, wahai bapakku tercinta? Itu perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, kepada orang tua. Begitu pula kepada istri dan anak-anaknya. Begitu perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istri dan juga putra-putranya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim. Beliau alaihissalam berdoa, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Rabbi ij'alni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Wahai Tuhanku, perkenankanlah, kabulkanlah doaku. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta dosa orang-orang mukmin semua, dan kumpulkanlah kami bersama di hari kiamat nanti. Betapa perhatiannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya. Maka kita pun harus mencontoh di mana keluarga kita tidak hanya butuh material, tidak hanya butuh nafkah berupa material, tapi mereka juga butuh bimbingan, butuh arahan untuk bagaimana menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka tentang salat, ajarkan mereka akidah yang lurus, ajarkan mereka dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu perhatian dengan masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, menjauhi berhala-berhala dengan metode logika. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memenggal kepala berhala-berhala yang ada
di tempat ibadah kaumnya, dan hanya menyisakan satu kepala dengan berhala yang paling besar di saat itu. Kemudian dikalungkan kapak yang digunakan untuk memenggal kepala berhala tersebut atau patung-patung tersebut. Tatkala kaumnya mengetahui hal itu, membawa Ibrahim, mengadili Ibrahim. Ditanya Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu lakukan dengan berhala-berhala kamu?" Ibrahim mencoba mendekati mereka, berdakwah dengan logika. Coba kamu lihat, berhala yang paling besar itu di lehernya ada kapak. Tanyakanlah kepada berhala itu, siapa yang berbuat, siapa yang memenggal kepala berhala-berhala kecil itu. Maka berhala itu pasti tidak akan bisa menjawab. Maka bagaimana mungkin seseorang menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara kepadanya? Bagaimana mungkin seseorang menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya? Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepadanya? Hanya kepada Allah lah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah. Karena hanya Allah lah yang memberikan kita segala kenikmatan. Hanya Allah lah yang memberikan mara bahaya kepada kita, dan hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita dari semua kesulitan hidup kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Maka hanya kepada Allah lah satu-satunya sesembahan kita. Kita beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikan diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sudahkah semangat untuk beribadah ada di dalam diri kita? Sudahkah hati kita menyembah hanya kepada Allah semata? Ataukah di dalam hati kita masih ada noda-noda kesyirikan, keyakinan-keyakinan selain Allah yang bisa memberikan nikmat, selain Allah yang bisa memberikan marabah? Maka hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Yang kedua, sudahkah kita perhatikan keluarga kita? Bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, bagaimana hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita memerintahkan mereka untuk salat 5 waktu? Sudahkah mereka kita perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita biarkan begitu saja? Maka sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat kelak tentang orang-orang yang kita pimpin sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu, tentang anak-anaknya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membina keluarga kita. Ingat, keluarga kita bukan hanya butuh nafkah lahiriah saja, tapi nafkah batin dengan ketenangan mentauhidkan Allah. Itulah yang utama yang mereka butuhkan, keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Dan yang ketiga dari contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sudahkah kita saling mengingatkan dengan sesama kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata? Sudahkah kita mengingatkan kepada orang-orang tetangga di sekitar kita agar menjauhi segala perbuatan maksiat? Mari pada kesempatan yang berbagi kali ini bersama-sama kita introspeksi diri, sehingga dari diri kita masing-masing perbaiki lingkungan keluarga kita, maka insya Allah akan terbentuk masyarakat yang baldatun thayyibah, di mana negeri itu akan baik manakala masyarakatnya juga baik, di mana negeri itu akan tentram, di mana negeri itu akan makmur tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan keadilan. Maka semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang aman,
negeri yang penuh dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang ahli tauhid, yang ahli ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.